Warung Pak Rawi berada di pinggir jalan kampung kecil, tepat di depan gang sempit yang hanya cukup untuk satu sepeda motor lewat. Di sebelah kanan warungnya ada lapangan kosong yang sering digunakan anak-anak bermain bola. Dan di sebelah kiri berdiri rumah-rumah warga yang saling berdempetan. Warungnya sendiri sederhana, bangunan semi permanen dengan dinding kayu, etalase kaca di bagian depan, dan rak-rak kayu berisi kebutuhan sehari-hari seperti sabun, mie instan, minyak goreng, dan gula. Dulu warung ini selalu ramai. Warga sekitar hampir tiap hari berbelanja di sana. Bahkan, ada beberapa yang hanya mampir untuk ngobrol dengan Pak Rawi sambil duduk di bangku panjang dari kayu yang diletakkan di depan warung. Namun, beberapa bulan terakhir, warung itu mulai sepi. Tak banyak yang datang. Rak dagangan mulai berdebu. Kursi kayu kosong terus. Bahkan suara tawa pelanggan yang biasa terdengar pun sudah lama tak ada. Pak Rawi, lelaki berusia 50-an dengan rambut mulai memutih di sisi pelipis, sering duduk termenung di kursi plastik belakang etalase. Ia mengenakan kaos oblong kusam dan celana pendek, sesekali mengipasi dirinya dengan kardus bekas. Pandangannya mengarah ke toko yang berdiri tak jauh dari situ, toko milik Bu Karsini. Toko Bu Karsini lebih besar dan terlihat lebih terang. Cat temboknya baru, raknya rapi, dan pembeli selalu datang silih berganti. Letaknya hanya 4 rumah dari warung Pak Rawi. Bukan hanya sembako yang dijual di sana, tapi juga perlengkapan dapur, peralatan kebersihan, bahkan gas LPG. Sejak toko itu berdiri 2 tahun lalu, warung Pak Rawi perlahan ditinggalkan. "Rezeki orang beda-beda, Pak," kata istrinya beberapa waktu lalu. Tapi Pak Rawi merasa lain. Ia merasa tokonya kalah bukan karena takdir, tapi karena Bu Karsini sengaja menyainginya. Ia merasa usahanya dihancurkan pelan-pelan. Setiap sore, Pak Rawi akan mengamati dari balik tirai plastik warungnya. Ia melihat tetangga yang dulu langganan, kini melangkah ke toko Bu Karsini. Bahkan, anak-anak yang biasanya beli permen di warungnya, kini tak pernah terlihat lagi. Ia mulai mengenali siapa-siapa saja yang berpindah hati, dan dalam hati ia mencatat semuanya. Saat malam tiba dan warung ditutup, suasana kampung berubah sepi. Lampu jalan hanya ada di ujung gang besar, sisanya gelap gulita. Pak Rawi biasa duduk di depan warung yang telah digembok, menyalakan rokok, dan menatap kosong ke jalan yang lengang. Kadang terdengar suara motor lewat, tapi lebih sering hanya angin yang menggerakkan daun-daun pisang di belakang rumahnya. Rumah Pak Rawi berada tepat di belakang warung. Bangunannya kecil, berdinding tembok kusam, dan beratap genteng tua yang sebagian sudah retak. Di dalam rumah itu, ia tinggal bersama istrinya, Bu Narti. Mereka tidak punya anak. Dulu mereka sering bercanda di malam hari sambil nonton televisi. Sekarang, televisi lebih sering mati karena Pak Rawi jarang bicara. Ia lebih sering menyendiri di teras atau di dapur. Suatu malam, saat ia sedang duduk dan membetulkan daftar belanjaan yang sudah tidak selengkap dulu, pandangannya kembali tertuju ke toko Bu Karsini. Meskipun sudah malam, lampu tokonya masih menyala. Dari celah jendela terlihat Bu Karsini sedang menghitung uang. Wajahnya terlihat puas. Pak Rawi mengepalkan tangan. Rasanya seperti bara yang tak padam di dadanya. Ia merasa kalah di tanahnya sendiri. Semua kerja kerasnya selama puluhan tahun seperti tak ada artinya. Ia tak mengerti bagaimana Bu Karsini bisa berkembang begitu cepat. Dalam hati kecilnya, Pak Rawi mulai merasa benci. Bukan hanya karena usahanya kalah, tapi karena setiap ia melihat wajah Bu Karsini, ia teringat bahwa toko itu dulunya tidak ada. Semua ketenangan hilang sejak toko itu muncul. Dan sekarang semua orang seolah melupakan warungnya. Malam itu, sebelum masuk tidur, Pak Rawi duduk agak lama di dapur. Ia membuka laci kecil dan mengeluarkan buku catatan tua. Buku itu berisi daftar pelanggan, utang piutang,
dan nama-nama tetangga yang dulu pernah jadi langganan setia. Ia membolak-balik halaman, lalu berhenti di satu nama, Karsini. Ia menatap nama itu lama sekali. Lalu, entah kenapa, ia mencoret nama itu dengan spidol merah. Garisnya tebal dan ditekan kuat-kuat, sampai kertasnya hampir robek. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu rumah Pak Rawi hanya satu, bohlam kecil yang digantung dari kabel panjang. Cahayanya kuning kusam dan redup. Lantai rumah dari ubin lama, sebagian pinggirnya sudah retak. Dindingnya penuh noda lembab, dan di beberapa bagian cat mulai terkelupas. Meja kayu kecil di sudut ruangan tampak berantakan, penuh tumpukan kertas, kantong plastik kosong, dan buku catatan usang. Pak Rawi duduk bersandar di kursi rotan yang sedikit miring. Rokok di tangannya sudah tinggal setengah. Matanya menatap lurus ke dinding, tapi pikirannya tidak di sana. Sejak warungnya terus sepi, ia jarang bicara. Bahkan dengan istrinya sendiri, Bu Narti, percakapan hanya sebatas seperlunya. Ia lebih banyak mengurung diri, duduk diam, atau melamun sendirian di ruang depan yang pengap. Malam itu terasa lebih panas. Angin tak banyak bergerak. Dari jendela yang terbuka setengah, terdengar suara jangkrik dari pekarangan belakang. Kipas angin kecil di atas lemari berputar pelan. Sesekali terdengar suara derit dari bagian bawah kipas yang longgar. Pak Rawi masih saja memikirkan toko Bu Karsini. Setiap kali bayangan toko itu muncul di benaknya, dadanya terasa sesak. Ia merasa semua yang ia bangun sejak muda hancur begitu saja. Semua pelanggan yang dulu akrab kini berpaling tanpa rasa bersalah. Setiap mereka masuk ke toko sebelah, seolah menginjak harga dirinya. Wajah Bu Karsini terus muncul di pikirannya. Dulu, ia dan Bu Karsini adalah tetangga yang cukup akrab, bahkan sempat beberapa kali saling membantu. Saat toko Bu Karsini belum ada, perempuan itu sering datang ke warungnya untuk belanja atau sekadar ngobrol. Waktu suami Karsini sakit keras beberapa tahun lalu, Pak Rawi dan istrinya sempat ikut membantu mengurus pengobatan. Tapi setelah suami Bu Karsini meninggal, segalanya berubah. Bu Karsini mulai sibuk dengan tokonya sendiri. Ia mulai membeli barang-barang grosiran dari luar kota dan mempekerjakan 2 orang pegawai. Toko itu tumbuh cepat, semakin maju, semakin ramai. Pak Rawi tidak pernah diajak bicara soal rencana membuka toko, apalagi diajak kerjasama. Ia hanya tahu ketika bangunan itu mulai didirikan, tepat beberapa rumah dari warungnya. Sejak itu, hubungan mereka merenggang. Tidak ada lagi sapa, tidak ada lagi basa-basi. Bu Karsini pun tidak pernah lagi datang ke warungnya. Bahkan saat lewat pun, perempuan itu hanya berjalan cepat, seolah warung Pak Rawi tidak ada. Pak Rawi mencoba bersabar. Ia pikir semua akan seimbang seiring waktu. Tapi kenyataan tak berpihak. Setiap minggu, warungnya makin sepi, sementara toko Bu Karsini makin ramai. Ia merasa dilewati, dilupakan, disisihkan di tanah yang dulu jadi tempat dia berjaya. Ia bangkit dari kursi dan berjalan pelan ke dapur. Kompor belum dibersihkan. Cangkir kopi bekas minumannya tadi siang masih tergeletak di meja kecil. Ia duduk lagi, kali ini di kursi dapur, sambil menatap ke arah jendela belakang rumah. Di luar hanya gelap, tak ada cahaya dari lampu jalan, hanya sedikit bayangan dari bulan yang tertutup awan. Orang itu sudah kelewat batas, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ia kembali teringat bagaimana Bu Karsini memperluas tokonya. Bagian samping rumahnya dibobol dan dijadikan tempat tambahan rak dagangan. Halaman depannya dipasang banner besar berwarna merah mencolok. Di banner itu tertulis, "Toserba Karsini, murah, lengkap, ramah." Slogan yang membuat Pak Rawi makin geram setiap melihatnya. Baginya, semua itu bukan sekadar persaingan. Ini soal harga diri. Ia merasa dicurangi. Ia yakin jika tidak ada toko itu,
Warungnya masih akan berdiri kuat. Ia merasa dirampas, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia menatap meja dapur yang mulai berjamur di sudut-sudutnya. Tangannya menggenggam cangkir kosong. Matanya menyipit. Di dalam dadanya, perasaan benci mulai tumbuh lebih dalam dari sebelumnya. Bukan sekadar iri, tapi dendam. Pasar malam di kampung itu hanya digelar seminggu sekali. Letaknya di lapangan tanah kosong dekat balai desa. Sejak sore, tenda-tenda dagangan sudah berdiri. Penjual mainan anak, makanan ringan, pakaian bekas, dan aksesoris berjejer rapat. Lampu bohlam digantung seadanya di tali tambang yang membentang di antara tenda-tenda. Bau gorengan, asap sosis bakar, dan minyak rambut dari tukang cukur bercampur di udara. Pak Rawi datang sendirian. Ia berjalan pelan, menyusuri lorong pasar yang ramai dengan suara orang menawar barang, anak-anak berlarian, dan orang-orang tertawa. Namun tak ada senyum di wajahnya. Ia hanya melihat-lihat tanpa niat membeli. Kepalanya penuh pikiran. Warungnya makin sepi. Bahkan hari itu tak satu pun pembeli datang sejak pagi. Di ujung pasar, suasana mulai lengang. Lampu sudah tak seterang bagian tengah. Beberapa tenda kosong. Di bagian itu, suasananya berbeda. Lebih suram, lebih sunyi. Di balik tenda tua yang kainnya robek di bagian samping, berdiri seorang pria tua. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang berantakan, matanya sayu tapi tajam. Pak Rawi hendak berjalan melewati tenda itu, tapi pria tua itu memanggilnya pelan. "Usahamu sepi terus ya." Pak Rawi berhenti. Ia menoleh, bingung. Ia tak mengenal orang ini. "Aku tahu wajah orang yang sedang tenggelam," lanjut pria itu. Suaranya kecil tapi cukup jelas. Pak Rawi menatapnya lama, tidak langsung menjawab. Tapi di dalam dadanya ada rasa penasaran yang perlahan muncul. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi jalan yang kutawarkan bukan jalan orang biasa," kata pria itu lagi sambil mempersilakan duduk di bangku kayu pendek di samping tenda. Pak Rawi tetap diam. Ia memandang sekitar. Tak ada orang lain di bagian pasar itu. Hanya suara obrolan samar dari kejauhan. Ia akhirnya duduk. Ada tempat di luar kampung ini, sekitar 2 jam jalan kaki ke arah timur, dekat bukit kecil. Di sana ada pohon besar yang tumbuh di tengah tanah kosong. Di bawah pohon itu, kamu bisa bicara dengan yang tidak kelihatan, ucap pria itu pelan. Pak Rawi mengernyit. "Bicara dengan apa?" "Yang bisa memberimu jalan. Tapi tidak gratis. Ada syarat, ada tumbal," jawab pria itu datar. Pak Rawi menelan ludah. Kata tumbal itu membuat tengguknya dingin. "Kenapa kamu kasih tahu ini ke saya?" tanya Pak Rawi curiga. "Karena aku pernah seperti kamu, dan aku tahu kalau terlalu lama tenggelam, tak akan ada yang peduli. Pilihannya cuma 2, jalan terus atau tenggelam selamanya," jawab pria itu sambil menunduk. Dari kantong bajunya, ia mengeluarkan secarik kertas lusuh. Di situ tergambar petunjuk jalan menuju lokasi yang ia sebut. Ada gambar bukit, pohon besar, dan tanda silang di bagian tanah. Kalau sudah yakin, datang saja sebelum malam ke-27 bulan ini. Waktunya terbatas. Setelah itu, pintu tertutup, ucap pria itu sebelum berdiri dan melangkah pergi begitu saja, menghilang ke lorong gelap pasar. Pak Rawi tetap duduk di bangku kayu, memandangi kertas di tangannya. Angin malam mulai bertiup pelan. Pasar masih ramai di bagian tengah, tapi di tempat ia duduk, hanya ada suara plastik yang bergoyang tertiup angin. Ia tidak segera kembali. Ia menatap peta itu lama sekali. Pikirannya penuh pertimbangan. Tapi di dasar hatinya, ada satu suara kecil yang mulai tumbuh, mendorongnya untuk melakukan apapun agar usahanya kembali hidup. Sekuat apapun ia menolak. Rasa benci dan iri dalam dadanya seperti api kecil yang tak padam. Dan kini, api itu diberi arah.
Pak Rawi berjalan menyusuri jalan setapak yang mulai tak jelas bentuknya. Di sisi kiri dan kanan hanya tumbuhan liar dan tanah yang bergelombang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di atas kepalanya, langit malam tampak tertutup awan gelap. Lampu senter kecil di tangannya jadi satu-satunya penerang. Ia mengikuti petunjuk dari kertas yang diberikan pria misterius di pasar malam. Jalan menuju tempat itu tak ada di peta desa. Ia harus menyeberangi kebun jagung, lalu menurun ke lembah kecil yang dipenuhi semak. Setelah itu, barulah terlihat rumpun bambu besar yang rapat dan tinggi, menjulang seperti pagar alami. Begitu masuk ke area kebun bambu, langkahnya melambat. Tanah di bawah kakinya basah, licin, dan penuh dedaunan gugur. Di antara batang-batang bambu yang tinggi, kabut tipis menggantung rendah. Pandangan ke depan hanya beberapa meter. Suasana di dalam kebun itu begitu sepi. Tak ada angin, tak ada suara burung malam. Pak Rawi berdiri sejenak, memastikan arah. Ia menyalakan senter dan mengarahkan ke batang pohon bambu besar. Di sana ada tanda silang merah yang tampak seperti bekas cat tua. Ia mendekat perlahan. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok pria tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, matanya cekung, rambutnya panjang keabu-abuan. Ia berdiri tanpa suara, tangannya menggenggam tongkat pendek dari kayu hitam. "Kau datang," ucapnya tanpa ekspresi. Pak Rawi menelan ludah. "Saya cuma ingin usaha saya kembali ramai." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memutar tubuh dan berjalan masuk ke bagian paling dalam kebun. Pak Rawi mengikuti tanpa banyak bertanya. Di tengah-tengah kebun ada sebuah lingkaran tanah kosong. Dikelilingi batang bambu melingkar seperti pagar. Di tengah lingkaran itu ada batu besar berlumut, dan di atasnya beberapa benda aneh. Kendi kecil, rambut manusia yang sudah mengering, serta seikat bunga layu. "Tempat ini hanya bisa didatangi saat malam-malam tertentu," kata pria itu tanpa menoleh. "Dan hanya mereka yang sudah benar-benar siap yang akan sampai ke sini." Pak Rawi menatap benda-benda di atas batu. Perasaannya mulai bercampur. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. "Kau ingin usahamu naik kembali?" tanya pria itu. Pak Rawi mengangguk pelan. "Maka kau harus beri tumbal, bukan hewan, bukan benda, tapi nyawa manusia, satu saja. Pilih sendiri," ucap pria itu tenang. Pak Rawi terdiam cukup lama. Ia mencoba mencerna kata-kata itu. "Setelah tumbal diberikan, daganganmu akan naik, rezekimu mengalir. Tapi kalau gagal atau mencoba curang, hidupmu sendiri akan ditarik sebagai ganti," lanjut pria itu sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Pak Rawi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Suara pria itu tak keras, tapi tegas dan tak bisa dibantah. "Siapa?" tanya pria itu. Pak Rawi menunduk. Tak ada nama yang keluar dari mulutnya, tapi di dalam kepalanya, bayangan wajah Bu Karsini perlahan muncul. Perempuan itu yang membuat warungnya kehilangan pelanggan, yang mengambil semua pembeli dari kampung, yang dulu akrab, tapi sekarang bahkan tak mau menyapa. Ia merasa Bu Karsini yang merusak segalanya. Pria tua itu mendekat, memberikan segenggam tanah yang dibungkus kain hitam dan sebuah potongan lidi bambu berwarna merah. "Taruh ini di dekat rumah orang yang kau pilih. 7 malam setelah itu, semuanya akan berubah," bisiknya. Pak Rawi menerima bungkusan itu dengan tangan bergetar. Ia belum sepenuhnya yakin, tapi ia juga tak tahu harus mundur kemana. Jalan kembali terasa lebih gelap dari jalan ke depan. Malam makin pekat, kabut makin turun. Saat ia menoleh ke belakang, jalur masuk tadi sudah tak terlihat. Di tengah heningnya kebun bambu, keputusan gelap telah dibuat. Satu langkah kecil menuju sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Rumah Pak Rawi malam itu lebih sunyi dari biasanya. Jendela-jendela ditutup rapat dengan tirai lusuh yang sudah menguning. Di tengah ruang tamu yang sempit,
Hanya ada satu lampu minyak yang menyala redup, menggantung di atas meja kecil. Dinding kayu rumahnya memantulkan bayangan samar. Udara di dalam terasa hangat, tapi ada hawa dingin yang seperti menempel di leher. Pak Rawi duduk sendirian di kursi rotan tuanya, memandangi meja di depannya. Di atas meja tergeletak sebuah foto kecil yang sudah kusam. Bingkainya pecah di sudut kanan bawah. Wajah di foto itu adalah Bu Karsini, tetangga sebelah rumahnya. Tatapan Pak Rawi kosong, tapi tajam. Ia tak berkedip terlalu lama saat melihat foto itu, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat, namun tidak lagi bisa diurungkan. Ia menatap lagi bungkusan kecil berisi tanah yang dibungkus kain hitam. Letaknya di atas rak dekat pintu, satu langkah dari tempat duduknya. Di sebelahnya lidi bambu berwarna merah yang diberisi dukun. Keduanya belum ia sentuh sejak dibawa pulang. Pak Rawi mendesah pelan. Ia mengambil foto itu, memegangnya dengan kedua tangan. Matanya tak bergeser dari wajah Bu Karsini di dalam bingkai. Kalau bukan dia, siapa lagi? Gumamnya. Pikirannya mencoba mencari alasan lain. Tapi semakin lama ia merenung, semakin kuat keyakinannya bahwa Bu Karsini adalah orang yang pantas menjadi tumbal. Ia merasa puas bisa menyingkirkan orang yang telah mengambil semua yang dulu ia punya. Ia berdiri, berjalan ke rak, dan mengambil bungkusan itu. Tangan kirinya menggenggam kain hitam. Tangan kanannya memegang lidi merah. Ia tidak langsung bergerak keluar. Ia kembali duduk di kursi, meletakkan bungkusan di pangkuannya. Matanya masih gelap, tapi pikirannya mulai terasa ringan. Seolah beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Lampu minyak di atas meja terus bergoyang pelan. Sesekali api kecilnya seperti hendak padam. Angin dari sela dinding kayu membuat suasana makin senyap. Pak Rawi menutup mata sejenak. Ia tahu malam-malam berikutnya akan mengubah segalanya. Tapi ia sudah memilih, dan pilihannya tak akan bisa ditarik kembali. Langit tampak mendung meski belum turun hujan. Udara di sekitar rumah Bu Karsini terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan yang biasanya menyala terang, malam itu hanya satu yang berfungsi, redup dan berkedip. Di seberang jalan, dari balik bayangan tembok, Pak Rawi berdiri membungkuk. Matanya mengawasi halaman rumah Bu Karsini yang sepi. Tangannya menggenggam erat sebuah bungkusan kain hitam berisi tanah dan sepotong lidi bambu berwarna merah yang menurut sang dukun harus ditanamkan di dekat tempat tinggal tumbal. Tanpa suara, ia melangkah perlahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara menusuk. Ia mengendap menuju sisi belakang rumah Bu Karsini, lalu berlutut di dekat pot tanaman yang berada di pinggir pagar. Dengan tangan gemetar, ia menggali sedikit tanah menggunakan ujung sendal jepitnya. Setelah merasa cukup dalam, ia masukkan bungkusan kain hitam ke dalam lubang itu. Kemudian lidi merah ditancapkan tegak di sebelahnya. Ia menutup kembali lubang kecil itu, memastikan tak ada yang curiga. Selesai melakukan semua itu, Pak Rawi cepat-cepat kembali ke rumah. Matanya tak henti melirik ke kanan kiri, seakan takut ada yang mengintip. Saat sampai di rumah, ia langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Tak ada doa, tak ada ucapan syukur, hanya nafas berat dan tubuh yang lunglai di kursi rotan dekat jendela. Keesokan harinya, warga digegerkan kabar dari rumah Bu Karsini. Warung kecil di depan rumahnya masih tertutup saat matahari sudah tinggi. Seorang tetangga yang biasa membeli sarapan curiga karena pintu depan tidak terbuka. Setelah beberapa kali dipanggil dan tak ada jawaban, mereka memutuskan meminta bantuan warga lain. Pintu dibuka paksa. Di dalam, Bu Karsini ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya tergeletak di samping ranjang, mata terbuka lebar, dan wajahnya tampak seperti menahan sesuatu, antara kaget dan takut. Tak ada tanda luka atau bekas benturan. Polisi desa dipanggil.
Tapi hasil pemeriksaan tak menunjukkan apapun. Kematian mendadak itu dianggap sebagai serangan jantung. Namun, bisik-bisik warga mulai terdengar. Aneh, orangnya sehat. Kemarin masih sempat jualan dan ketawa-ketawa. Ada yang nggak beres. Di sekitar rumah Bu Karsini, suasana mendadak berubah. Warga lebih sering menutup pintu lebih awal. Anak-anak dilarang keluar malam. Di warung-warung kecil, orang mulai berbicara dengan suara pelan, menahan rasa penasaran dan ketakutan. Sementara itu, Pak Rawi hanya duduk di dalam warungnya yang sepi. Tatapannya kosong, tapi dalam hatinya ada rasa lega. Satu bagian dari dirinya merasa puas. Bu Karsini sudah tidak ada. Hambatan terbesar di depan rumahnya telah disingkirkan. Namun di balik rasa lega itu terselip satu perasaan yang belum bisa ia jelaskan. Perasaan seperti sedang diawasi, seperti sesuatu yang belum selesai sepenuhnya, dan malam belum datang. Beberapa hari kemudian, warung Pak Rawi tampak lebih sibuk dari biasanya. Rak-rak yang sebelumnya dipenuhi debu kini sudah terisi penuh. Minyak goreng, gula, beras, sabun, dan barang kebutuhan lain tersusun rapi. Pelanggan datang silih berganti. Ada ibu-ibu membawa anak, ada remaja yang membeli mie instan, dan ada juga tetangga yang sekadar mampir sambil ngobrol. Suasana tampak hidup. Di luar, cuaca terang dan angin bertiup perlahan membawa aroma dari gorengan yang dijajakan di ujung gang. Di depan warung, kursi plastik biru mulai dipakai pembeli yang antre. Beberapa anak kecil duduk sambil menikmati permen dan es lilin. "Pak, sekilonya berapa sekarang?" tanya Bu Yati, tetangga dari RT sebelah. Pak Rawi menjawab sambil tersenyum kecil. Ia melayani pembeli satu persatu tanpa banyak bicara. Dari luar, ia tampak seperti pedagang yang sedang menikmati keberuntungan. Tapi di balik raut wajahnya ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Malam sebelumnya, ia nyaris tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia terbayang wajah Bu Karsini. Bukan wajah saat masih hidup, melainkan wajah ketika ditemukan di kamarnya. Mata terbuka, bibir sedikit ternganga, dan kulit pucat. Bayangan itu terus menghantui pikirannya. Namun pagi ini, warung benar-benar ramai. Beberapa pelanggan bahkan datang dari gang lain yang sebelumnya lebih sering ke warung Bu Karsini. Sejak kematian itu, tidak ada lagi yang menjual kebutuhan harian di sekitar mereka selain Pak Rawi. Secara perlahan, aliran uang kembali datang. "Rezekinya balik lagi, Pak," kata Pak Kusnan sambil tertawa kecil. Ia membawa 2 kantong plastik penuh belanjaan. Pak Rawi hanya mengangguk. Ia menoleh ke arah etalase kaca kecil di sebelah kirinya. Di dalamnya, uang hasil penjualan hari itu sudah mengisi hampir setengah kotak. Tapi senyum yang muncul di bibirnya tidak pernah sampai ke matanya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lebih. Warung belum menunjukkan tanda-tanda sepi. Setiap 5 menit, ada saja orang yang datang. Padahal 2 minggu lalu, warung itu seperti mati suri. Kini hidup kembali. Namun semakin banyak orang yang datang, semakin berat juga beban di dada Pak Rawi. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Beberapa pelanggan yang melintas di depan rumah Bu Karsini tampak menoleh sekilas ke arah rumah kosong itu. Ada yang memelankan langkah, ada pula yang bergumam pelan, "Rumah itu kayak lebih gelap ya. Katanya malam-malam suka ada suara loh." Bisikan itu mulai terdengar. Meskipun tidak diarahkan langsung kepadanya, Pak Rawi bisa menangkap nada ketakutan dalam ucapan mereka. Rumah Bu Karsini memang belum dibersihkan. Keluarganya belum datang mengambil barang-barang. Gorden masih tertutup dan pintu pagar dibiarkan tergembok dari luar. Pak Rawi duduk di kursi belakang warung saat pelanggan mulai sedikit berkurang. Ia memandangi rumah Bu Karsini dari sela jendela. Entah mengapa, ia merasa jendela rumah itu kini seperti menghadap langsung ke arahnya. Diameter tidak bergerak.
tapi terasa menatap. Ia menggosok wajah dengan kedua tangan, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi kegelisahan makin terasa. Perasaan bersalah yang ia tekan sejak malam ritual pelan-pelan mulai muncul lagi. Ia mengingat pesan dukun, jangan kembali ke tempat ritual dan jangan bicara pada siapapun. Sore menjelang, pelanggan masih ada, tapi tak seramai tadi. Angin bertiup dari arah rumah Bukarsini, membawa aroma tanah lembab. Sekilas, Pak Rawi merasa seperti mencium bau yang mirip dengan dupa di malam ritual. Ia menoleh cepat ke arah rak, tapi tak ada apa-apa. Ia berdiri, berjalan keluar sebentar, dan menatap rumah di sebelahnya itu. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi perasaan itu seperti sedang diawasi, masih menempel kuat. Warungnya memang kembali ramai. Tapi hati dan pikirannya tidak pernah lagi benar-benar tenang. Pak Rawi duduk di kursi kayu tua di ruang tengah rumahnya. Lampu gantung di langit-langit bergoyang pelan. Cahayanya tidak stabil. Rumah itu memang sudah lama tidak direnovasi. Cat dinding mulai mengelupas, dan langit-langit kayu mengeluarkan bau lembab yang khas. Udara malam masuk dari celah-celah ventilasi, membuat suasana terasa dingin meskipun jendela sudah ditutup rapat. Jam dinding tua yang biasanya berdetak pelan di atas lemari kayu berhenti tanpa sebab. Jarumnya menunjuk ke angka 12. Pak Rawi baru menyadarinya setelah beberapa menit memperhatikan sekeliling. Ia berdiri, mendekat, dan menepuk-nepuk sisi jam, tapi tidak ada reaksi. Ia mendesah kecil, lalu duduk kembali. Suasana malam begitu sepi. Tidak ada suara dari luar, bahkan suara kendaraan pun tidak terdengar, seperti lingkungan di sekitar rumahnya ikut membeku bersama waktu. Di dapur, lampu yang redup berkedip beberapa kali. Pak Rawi menoleh ke arah itu, lalu bangkit perlahan. Ia membuka pintu dapur, tapi tidak melihat apa-apa. Saat ia hendak kembali ke ruang tengah, terdengar bunyi pelan dari arah depan rumah, seperti ketukan. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuatnya berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah pintu depan. Hening kembali, tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri diam, mencoba mendengarkan. Lalu terdengar lagi, kali ini dari belakang rumah. Langkah-langkah pelan, seperti ada orang yang berjalan di dalam rumah. Langkah itu tidak terburu-buru, namun cukup berat untuk membuat lantai kayu memunculkan getaran halus yang terasa di telapak kaki. Pak Rawi menegang. Ia mencoba mencari sumber suara, tapi langkah itu berhenti. Beberapa detik berlalu. Ia menelan ludah dan melangkah ke arah dapur lagi. Saat itulah ia mendengar suara lain. Rawi, suaranya pelan, serak, dan terdengar seperti suara wanita. Ia berdiri diam di tengah lorong sempit antara dapur dan ruang belakang. Nafasnya menahan. Ia menoleh perlahan ke kiri, ke arah kamar kosong, tempat ia biasa menyimpan barang-barang lama. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Ia yakin sebelumnya tertutup. Rawi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Pak Rawi mundur perlahan. Matanya mengarah ke celah pintu kamar itu. Tidak ada apa-apa, hanya gelap. Ia menggapai saklar lampu dekat pintu kamar, menekannya, tapi lampu tidak menyala. Ruangan itu tetap gelap. Ia memutuskan untuk kembali ke ruang tengah. Namun baru beberapa langkah, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini di langit-langit rumah, seolah ada orang yang berjalan di atas plafon. Ia menengadah, tubuhnya menegang. Langkah itu tidak terburu-buru, tapi berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Tidak ada yang tinggal di atas rumah itu. Atap rumahnya langsung menghadap genteng. Tidak mungkin ada siapa-siapa di atas. Rawi. Suara itu kini terdengar dari belakang telinganya. Ia menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Ruangan tetap kosong, hanya dirinya sendiri di rumah yang terasa makin dingin dan pengap. Ia berlari kecil menuju kamarnya.
menutup pintu, dan duduk di sudut ruangan. Ia mematikan lampu kamar dan mencoba menenangkan diri. Tapi bahkan dalam gelap, suara itu masih memanggil, pelan, terus-menerus. Di dalam kegelapan, Pak Rawi menarik selimut hingga ke dagu. Namun matanya tidak terpejam semalaman. Ia tidak berani menutup mata terlalu lama. Karena setiap kali ia coba memejamkannya, suara itu akan terdengar lebih dekat lagi. Pak Rawi menghabiskan malam sebelumnya tanpa tidur. Matanya sembab, kantuk tidak juga datang. Di meja kecil dekat kursi rotan, secangkir kopi hitam sudah dingin sejak 2 jam lalu. Udara pagi belum sempat masuk karena semua jendela masih tertutup rapat. Tirai tidak digeser dan lampu ruang tengah dibiarkan menyala sejak malam. Ia terus memandangi arah dapur. Pandangannya terpaku ke pintu dapur yang terbuka setengah. Tak ada angin, tapi tirai tipis di dalam sana seperti bergerak sedikit demi sedikit. Beberapa kali ia melihat ke arah itu sejak semalam. Dan tiap kali ada perasaan aneh yang membuatnya ragu. Seperti ada sesuatu di sana, tapi ia tidak bisa benar-benar memastikan. Ia akhirnya bangkit, melangkah perlahan ke dapur. Ubin dapur terasa dingin di telapak kakinya. Udara di ruangan itu berbeda, lebih pengap dan ada bau tak jelas, seperti anyir daging yang sudah lama disimpan. Ia menoleh ke sudut dekat wastafel. Tidak ada apa-apa. Tapi matanya tertumbuk pada satu hal. Lemari kayu tua di pojok yang pintunya terbuka sedikit. Pak Rawi tahu pasti ia menutupnya semalam. Bahkan ia ingat sempat memasang pengait kecil agar pintu lemari tidak terbuka sendiri. Kini pengait itu sudah menggantung lepas. Ia mendekat, membuka pintu lemari lebar-lebar. Hanya tumpukan piring dan mangkuk tua. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tapi aroma anyir semakin kuat. Saat ia menutup pintu lemari dan hendak berbalik, dari ujung matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan. Tepat di sisi kanan, dekat meja dapur. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apapun di sana. Hanya kain lap yang tergantung dan panci aluminium di atas kompor. Ia menggosok matanya, mencoba menenangkan diri. Kelelahan saja, gumamnya lirih. Tapi saat ia hendak keluar dari dapur, langkahnya terhenti. Di balik tirai dekat jendela dapur, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Ia menatap lekat-lekat. Tirai itu bergetar sedikit, lalu muncul lekukan samar, seperti bayangan kepala seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia mematung beberapa detik, keringat dingin mulai keluar dari pelipisnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam di sana. Ia melangkah mundur, pelan, tidak melepaskan pandangan dari tirai itu. Namun ketika ia mencapai ambang pintu, tirai itu tiba-tiba jatuh ke lantai. Pengaitnya terlepas sendiri. Tidak ada siapa-siapa di baliknya. Nafasnya memburu. Ia kembali ke ruang tengah, duduk sambil menggenggam gelas kopi yang kini hanya berisi ampas. Jari-jarinya bergetar. Ia terus menatap ke arah dapur, menanti kalau-kalau sesuatu muncul lagi. Sejak kejadian itu, dapur menjadi tempat yang paling ia hindari. Namun anehnya, tiap malam, bunyi dari arah sana selalu terdengar. Kursi bergeser sendiri, lemari yang terbuka, dan sesekali bayangan yang hanya muncul sekilas. Beberapa kali ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayang-bayang pikirannya sendiri. Tapi semakin lama, semakin sering hal-hal itu terjadi. Dan semakin jelas wujud yang ia lihat. Sosok perempuan, rambut panjang. Berdiri diam, memandangi ke arahnya. Ia mulai kehilangan ketenangan. Gangguan yang muncul kini tidak lagi sekadar suara. Sudah ada penampakan. Dan entah kenapa, setiap kali sosok itu muncul, Pak Rawi merasa pandangan matanya seolah ditarik. Tatapan si sosok seperti menyimpan amarah yang menekan dadanya. Sejak kemunculan pertama itu, malam-malamnya tak lagi tenang. Malam datang dengan kabut yang turun perlahan menyelimuti kampung kecil itu.
Udara terasa lembab dan dingin, membuat semua orang lebih memilih tinggal di dalam rumah masing-masing. Tapi suara yang aneh mulai menyusup dari balik pekarangan Pak Rawi. Tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya mulai mendengar sesuatu. Suara tangisan pelan, seperti wanita yang menangis dengan kesedihan dalam hati. Suara itu samar tapi cukup jelas sampai membuat bulu kuduk merinding. Suara itu datang dari arah belakang rumah Pak Rawi. Di antara pohon-pohon kecil dan semak yang tumbuh liar, Pak Joko, salah satu tetangga yang sudah lama tinggal di sana, mengaku mendengar tangisan itu saat melewati gang sempit dekat rumah Pak Rawi. Ia mencoba mencari sumber suara, tapi yang ia lihat hanya kegelapan dan kabut yang makin tebal. Kucing-kucing kampung pun bertingkah aneh. Mereka berlarian ke sana kemari dengan panik. Suara mereka mengisi udara malam yang sunyi. Beberapa ekor bersembunyi di bawah mobil atau di bawah bangku rumah tetangga. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Rawi sudah sulit tidur. Ia merasa beban berat di dadanya makin bertambah. Suara tangisan itu kadang muncul dari kejauhan, kadang seolah sangat dekat. Sesekali bayangan samar melintas di jendela belakang, membuatnya menoleh dengan cepat. Pikirannya kacau. Ia tahu ini bukan hal biasa. Sesuatu mulai menuntut balas, dan tidak hanya dalam bentuk suara. Rasa takut mulai merayapi malamnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menutup tirai dan mematikan lampu, berharap semua akan berlalu. Namun setiap kali matanya terpejam, tangisan itu muncul lagi. Lebih pilu dan menusuk hati. Ia tak bisa lepas dari bayang-bayang kematian Bu Karsini yang dulu ia pikir sudah selesai. Tetangga lain mulai bertanya-tanya. Beberapa menghindari melewati jalan dekat rumah Pak Rawi malam-malam. Ada desas-desus bahwa rumah itu sudah membawa sial dan kutukan. Tapi Pak Rawi memilih diam, berusaha mengabaikan semua itu. Walau ketakutan sudah bersemayam jauh di dalam hatinya. Malam berlalu dengan penuh ketegangan, dan suara tangisan itu seolah menjadi pengingat bahwa sesuatu yang gelap belum selesai. Di balik kabut dan gelap, dendam yang mengendap mulai bangkit dengan cara yang mengerikan. Malam itu Pak Rawi tidur dengan perasaan yang tidak tenang. Rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu kamar redup dan bayangan menempel di sudut-sudut ruangan, membuat udara terasa berat dan menekan. Dalam tidurnya, mimpi buruk datang menghantui. Ia melihat sosok Bu Karsini berdiri di depan matanya. Tapi bukan Bu Karsini yang biasa. Wajahnya rusak, kulitnya tampak membusuk dan berlubang di beberapa tempat. Matanya kosong dan menatap lurus ke arah Pak Rawi tanpa berkedip. Bu Karsini mengangkat tangan dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar dingin dan penuh kemarahan. Ia mengingatkan Pak Rawi bahwa apa yang sudah ia lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja. Balas dendamnya akan datang dan menghancurkan semua yang telah Pak Rawi bangun dengan cara yang paling mengerikan. Pak Rawi mencoba berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Ia berusaha melarikan diri, tapi kakinya terasa berat seperti terikat. Sosok Bu Karsini semakin mendekat, tatapannya menusuk hingga membuat seluruh tubuh Pak Rawi gemetar. Mimpi itu berakhir saat ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Matanya mencari-cari ruangan gelap di sekitarnya, mencoba memastikan bahwa ia sudah kembali ke dunia nyata. Namun, perasaan berat di udara masih tetap ada. Rumah yang biasa ia tempati kini terasa seperti perangkap yang dingin dan penuh dengan pengawasan. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyalakan lampu, dan seketika suasana menjadi sedikit terang, tetapi ketegangan tidak hilang. Pak Rawi duduk di pinggir tempat tidur, memikirkan mimpi yang baru saja ia alami. Ia tahu bahwa itu bukan sekadar bunga tidur biasa. Ada pesan yang jelas dari arwah yang tidak bisa diabaikan. Malam semakin larut,
Dan Pak Rawi merasa dirinya bukan lagi penguasa atas kehidupannya sendiri. Sesuatu mulai menguasai rumah itu, dan ia hanya bisa menunggu dengan takut akan apa yang akan datang. Warung Pak Rawi berdiri di sudut jalan yang biasanya ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Namun sekarang suasananya sangat berbeda. Orang-orang yang biasanya membeli dagangannya kini mulai menghindar. Seperti ada yang membuat mereka ragu saat melewati rumah dan warung itu. Udara siang terasa panas dan sedikit berangin. Angin yang datang tiba-tiba cukup kencang, menggoyang tenda warung dan menerbangkan beberapa barang dagangan yang diletakkan di meja. Beberapa kerupuk ringan berjatuhan ke tanah. Pak Rawi hanya bisa mengumpulkannya dengan wajah yang semakin muram. Beberapa tetangga menghindari bertatap muka dengannya. Mereka berbicara pelan-pelan di balik pagar rumah masing-masing, membicarakan bagaimana mereka merasa tidak nyaman saat lewat dekat warung itu. Ada yang bilang mereka merasakan sesuatu yang aneh dan berat di udara sekitar rumah Pak Rawi. Suasana kampung yang biasanya hangat dan penuh canda, kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Orang-orang berbisik-bisik membicarakan kematian Bu Karsini yang tiba-tiba, dan bagaimana rumah Pak Rawi sekarang seperti ada yang mengawasi dan menakutkan. Pak Rawi merasa tekanan itu makin berat. Pendapatan yang dulu sempat naik kini kembali turun drastis. Ia berdiri di depan warung, menatap jalan yang lengang dan diam. Hatinya penuh kegelisahan, tapi ia berusaha menutupi rasa takut dan kecewa itu. Waktu berlalu lambat. Setiap orang yang lewat memilih jalan lain agar tidak melewati warung Pak Rawi. Bahkan pelanggan lama yang sudah kenal baik pun menghindar dengan alasan yang sulit dijelaskan. Pak Rawi menyadari semua ini bukan kebetulan. Suatu kekuatan gelap sedang bekerja, mempermainkan hidupnya dan usaha yang sudah ia bangun dengan susah payah. Rasa takut dan kesepian mulai merayap masuk lebih dalam, menggerogoti semangat yang tersisa. Di tengah suasana yang sepi dan menekan, Pak Rawi tetap berdiri. Ia tahu masalah yang dihadapinya bukan hanya soal dagangan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya menantinya di depan. Rumah Pak Rawi tak lagi seperti dulu. Dinding yang dulunya bersih kini penuh goresan. Foto-foto keluarga yang tergantung di ruang tamu jatuh satu persatu tanpa sebab yang jelas. Cermin di kamar retak di bagian tengah, seperti dibelah paksa. Lampu di ruang tengah pecah, menyisakan soket gantung yang tak lagi memancarkan cahaya. Pak Rawi duduk di lantai ruang tengah. Punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Matanya sayu, penuh lingkar hitam. Bibirnya komat kamit. Sesekali tertawa kecil, lalu diam, seperti mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Ia bicara dengan sosok yang hanya bisa ia lihat sendiri. Iya, saya tahu. Sudah saya lakukan. Jangan ganggu lagi, gumamnya sambil memegangi kepala. Bunarti berdiri di ambang pintu dapur, memandang suaminya dengan cemas. Beberapa hari terakhir, ia mendengar Pak Rawi berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan kadang menangis. Dulu Pak Rawi pendiam tapi tenang, kini terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, bajunya lusuh seperti tak diganti selama beberapa hari. "Pak, kamu kenapa, Pak?" tanya Bunarti pelan. Suaranya bergetar, takut membuat suaminya tersentak. Pak Rawi tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke arah pojok ruang tamu. Di sana, menurutnya, berdiri sosok Bu Karsini. Perempuan itu hanya diam, tubuhnya setengah hancur, mata membelalak, dan mulutnya membuka seperti ingin berteriak. Sosok itu selalu muncul di tempat berbeda, di belakang lemari, di samping dapur, di balik jendela. Siang atau malam, sosok itu selalu ada. Ia mencoba menutup mata, tapi begitu membukanya, Bu Karsini tetap di sana. Sosoknya makin dekat, makin jelas. Kadang hanya berdiri, kadang bergerak pelan ke arahnya.
Setiap kemunculan meninggalkan bau anyir dan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Narti sempat mencoba bicara dengan tetangga, tapi mereka pun enggan terlibat. Beberapa justru mengaku merasa tidak enak sejak kematian Bu Karsini. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di pekarangan rumah Pak Rawi saat lewat malam-malam. Ada pula yang mendengar suara rintihan di depan pintu warungnya yang sudah mulai jarang dibuka. Kini, Pak Rawi lebih sering mengurung diri di rumah. Warung hanya dibuka sebentar, lalu ditutup lagi. Ia tak lagi peduli dengan barang dagangan. Di dalam rumah, ia hanya duduk, menatap sudut-sudut ruangan, dan bicara sendiri. Malam pun tak memberikan ketenangan. Suara-suara semakin jelas, ketukan di dinding, suara langkah kaki, panggilan lirih yang menyebut namanya berulang-ulang. Tubuh Pak Rawi gemetar setiap kali suara itu terdengar. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Bu Narti tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap suaminya dari kejauhan, berharap semua ini segera berhenti. Tapi di dalam hatinya, ia mulai sadar mungkin semua ini bukan gangguan biasa. Pagi itu langit mendung sejak subuh. Hujan turun deras, membuat jalan kampung becek dan penuh genangan. Suara tetesan air dari atap rumah-rumah berdempetan terdengar terus-menerus. Di depan rumah Pak Rawi, seutas garis polisi membentang dari pagar kayu ke tiang listrik, membatasi siapapun yang ingin mendekat. Warga berkumpul di seberang jalan. Payung-payung kecil berwarna-warni menutupi kepala mereka. Beberapa hanya memakai jaket hujan tipis. Wajah-wajah mereka tegang. Sebagian berbisik, sebagian hanya memandangi rumah tua itu dengan pandangan ngeri. Katanya istrinya yang nemuin, bisik seorang perempuan, di kamar belakang. Kondisinya gak layak dilihat, timpal pria parubaya dengan nada pelan. Rumah Pak Rawi tampak lebih suram dari biasanya. Jendela-jendelanya tertutup, cat tembok terkelupas, dan pekarangan dipenuhi dedaunan basah. Pintu rumah sedikit terbuka, dijaga dua petugas dengan wajah serius. Beberapa jam sebelumnya, Bu Narti bangun karena tidak menemukan suaminya di kamar. Ia mencarinya ke ruang tengah, dapur, hingga akhirnya ke kamar belakang, ruangan yang jarang dibuka, tempat Pak Rawi biasa menyimpan barang-barang lama. Pintu kamar itu terkunci dari dalam. Ia sempat memanggil suaminya, tapi tak ada jawaban. Perasaan gelisah makin kuat, lalu ia meminta tolong tetangga untuk mendobraknya. Begitu pintu terbuka, jerit Bu Narti langsung memecah keheningan pagi. Pak Rawi ditemukan tergeletak di pojok kamar. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, tangannya mencengkeram lantai seperti menahan sesuatu. Di dinding dekat jasadnya ada goresan samar seperti bekas cakaran. Tidak ada tanda luka fisik jelas, tapi posisi tubuhnya membuat siapapun yang melihat langsung bergidik. Petugas medis menyebut kematian mendadak, tapi tak berani memberi kepastian tanpa penyelidikan lebih lanjut. Namun bagi warga, semua ini sudah cukup jelas. Mereka tahu ada sesuatu yang tak wajar. Arwah Bu Karsini datang menjemput. Bisik seorang nenek. Pak Rawi sudah melampaui batas. Yang begitu gak bisa lari dari akibatnya, sambung tetangganya sambil menggenggam tas belanja. Sejak kejadian itu, rumah Pak Rawi dikosongkan. Bu Narti tinggal sementara di rumah kerabat. Warung yang dulu jadi tempat ramai kini tertutup rapat, digembok dari luar. Tidak ada yang berani melewati pekarangan rumah itu setelah matahari terbenam. Beberapa anak-anak yang iseng melempar batu ke arah rumah mengaku melihat bayangan perempuan di balik jendela. Cerita tentang Bu Karsini, pesugihan, dan suara-suara aneh mulai menyebar keluar kampung. Rumah itu kini punya nama baru di antara warga, Rumah Tumbal. Sebuah pengingat diam-diam bahwa keserakahan yang dibayar dengan nyawa akan selalu menuntut balas, cepat
atau lambat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.